Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Bapak Teguh Setiadi, yang terhormat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan Bapak Heri Saputra Juna, yang terhormat Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Bapak Riono Protol, yang saya hormati, itu belum terlihat di sini Pak Dirjen Sumber Daya Air Pak Jarod, ini kolega lama Pak urusan banjir beliau. Dengan saya hormati Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Pres Bapak Septian Haryo Seto, Pak Seto, yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Reza Patria, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Bapak Samono, Pak Dirut dan Direksi Pamjaya, Dewan Pengawas Pamjaya, pimpinan Direksi PT Moya Indonesia, dan seluruh pejabat baik pemerintah pusat, pejabat Pemprov DKI, jajaran direksi, manajemen Pamjaya, dan seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pagi ini menjadi salah satu hari yang membahagiakan bagi kita semua. Kita bersyukur sekali karena proses panjang itu menemui akhirnya, dan ini memasuki babak baru. Ini mendasar karena sebuah pemukiman itu muncul karena ada air, desa terjadi karena ada air, kampung, kota karena ada air. Tidak ada air, tidak jadi kampung, tidak jadi kota. Dan di Jakarta ini kita merasakan betul betapa tantangan untuk bisa menyediakan air minum itu tantangan yang sudah lintas generasi. Karena itu kami percaya penandatanganan pada pagi hari ini adalah babak bersejarah yang nantinya akan menjadikan setiap keluarga di Jakarta mendapatkan air minum dengan mudah. Dengan mudah, dengan murah, karena kita ingin yang namanya hak dasar itu terpenuhi, dan kita negara harus hadir untuk bisa memberikan perasaan kesetaraan dari mulai hal yang paling dasar. Saya singgung sedikit sebelum soal air, Pak. Contoh tanah, Pak. Di Jakarta ini tidak ada kota lain yang harga tanahnya naik terus, kecuali di kota seperti Jakarta. Dan apresiasi harga tanah itu tinggi. NJOP kita naik terus-menerus. Kita di DKI menempatkan PBB sebagai PAD, dan ketika kita menempatkan PBB PAD, apa yang terjadi? PBB-nya naik terus. Ketika makin tinggi, konsekuensinya apa? Yang tidak mampu bayar PBB hijrah. Jadi saya sampaikan ini kalau kita teruskan namanya cara sopan untuk mengosongkan kota kita dari mereka yang penghasilannya rendah. Dan alhamdulillah di Jakarta kita jadikan sebagai hak dasar. Berapapun harga rumahnya, nilai PBB-nya 60 meter pertama, setiap keluarga PBB-nya 0. Kenapa? Itu adalah hak dasar. Nah, di atas itu baru bayar PBB. Jadi kalau rumah semahal apapun 60 meter itu adalah hak dasar sebagai manusia untuk punya tanah, dan bangunannya 36 meter. 60-36 itu PUPR, Pak. Karena PUPR yang menetapkan bahwa dasar itu lahan 60 meter untuk hidup dan 36 meter bangunan. Kami ikut aturan itu. Dengan aturan itu di atasnya, nah boleh kena pajak. Lalu kita masih bagi lagi, di bawah 2 miliar tidak kena pajak. Dan begitu di bawah 2 miliar tidak kena pajak, baru sekalian beberapa rumah yang tidak kena pajak di Jakarta PBB. 85%. 85%. Dengan cara begitu kita bisa tinggal di kota ini tenang. Karena kalau tidak, harga terus mengalami apresiasi. Nah, kita perintahnya konstitusi, kebetulan kantor kita di Jakarta nih, Pak. Kantor di Jakarta itu lokasinya cuma 1 kilometer, Pak, dari Gedung Pancasila. Di situ kalimat terakhirnya yang disepakati adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan pertama kenapa Republik ini ada. Dan ketika kami harus menjalankan ini di Jakarta, lalu kita tidak menempatkan keadilan sosial itu sebagai tujuan utama, maka di ibu kota bisa jadi Republik ini tidak memenuhi tujuan paling awal mengapa ada. Karena itu tanah
Itu menjadi hal yang kita berikan perhatian yang amat serius. Dan itu juga yang kenapa kami di DKI Jakarta semua yang kegiatan sifatnya komersial pajak, tapi rumah untuk tinggal, nah di situ treatmentnya beda karena ini untuk kebutuhan hidup, bukan untuk cari pendapatan. Kalau cari pendapatan lain cerita. Nah, rumah sudah nih, alhamdulillah. Karena di Jakarta semuanya punya lahan dan kita ini lahannya terbatas hanya 600 km persegi. Kalau tidak dikelola dengan baik, nanti penduduk kita bisa bergeser satu-satu. Nah, yang kedua, yang sebenarnya nomor satu, kita selama ini kerjakan juga, tapi beda Pak. Kalau PBB nggak perlu rapat kemana-mana Pak. Rapatnya cukup sama kantor gubernur aja Pak. Kantor gubernur dengan Bapenda, dengan pihak-pihak pakar dan lain-lain. Tapi begitu sampai air ini lengkap Pak. Dengan kita perlu guideline dari pemerintah pusat, ada pihak swasta, ada pengawasan dari BPKP yang kita harus pastikan sesuai ketentuan. Air ini prosesnya panjang, niatnya sudah lama, pengerjaannya panjang, bukan lambat, tapi pelan. Pelan, lambat dan pelan itu beda. Kalau pelan itu seperti Tai Chi, Tai Chi itu pelan. Ya memang kalau Tai Chi harus pelan Pak, kalau cepat kungfu namanya. Kalau Tai Chi itu pelan, tari Jawa itu pelan, bukan lambat. Kalau lambat itu kita bekerja tidak sesuai target. Kalau pelan itu memang ritmenya harus dijalani dengan tenang. Nah, ritmenya kenapa? Karena harus sesuai dengan seluruh aturan ketentuan yang ada. Sehingga ketika ini sampai kepada fase final tanda tangan, di belakangnya sudah semuanya beres. Jadi saya pesankan waktu itu sama Pak Arief. Pak Arief ini cara mengelolanya seperti kalau olahraga, tadi kan ada kanjuran Pak, kanjuran itu seperti badminton, jangan pun sepak bola Pak, bukan karena kejadian itu Pak. Kalau sepak bola itu, berapapun hasilnya 90 menit selesai. 90 menit selesai, kalaupun ketemu menangnya adu penalti, pokoknya harus selesai. Kalau badminton Pak, berapapun jamnya harus sampai angka 21 Pak. Kalau tidak sampai 21, tidak boleh selesai. Jadi kalau tidak final, sempurna, jangan selesai. Badminton boleh 2 jam, 3 jam. Nah ini sama, Pak Arief ini harus selesai dengan target yang mudah-mudahan bisa selesai sebelum akhir periode. Ternyata hari terakhir periode, Pak. Selesai juga ya. Yang penting tuntas, kalaupun nanti tuntasnya Januari tahun depan nggak apa-apa. Yang penting jangan melanggar ketentuan, tidak boleh ada ketentuan melanggar dan itu dijalani. Jadi ini masuk di menit ke 89,9. Masuk terus itu selesai. Nah, jadi kita bersyukur, alhamdulillah ini tuntas.